Ya udah Ibu mulai aja ya. Ya, Bu. Ya, Oke. Ibu. Ya udah. Eh sore hari ini kita masuk pada pertemuan pertama ya. RPS sudah Ibu share di Spada ya. RPS sudah ada di Spada. Bisa kalian baca CPL apa saja yang harus memenuhi syarat untuk mata kuliah ini. Jadi untuk satu semester ini Ibu membawa mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas ya. Mata kuliah ini terkait dua SKS ya, ada dua SKS. Jadi Ibu membawakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Nah, hari ini adalah topik pertemuan pertama kita. Ibu harapkan dari topik pertemuan pertama ini, dari judul materi kita pada sore hari ini, mengenai adaptasi psikologis normal pada Ibu Nifas. Ya, jadi Ibu rasa untuk adik-adik sekalian harus benar-benar serius dalam menjalani di semester 4 ini ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Ibu pengen dari judul topik pembahasan kita pada pertemuan pertama ini, apakah sudah ada yang mengerti atau paham mengenai apa sih itu masa nifas? Atau adik-adik sekalian, apakah sudah pernah mengalami masa nifas? Belum, Ibu. Belum pernah. Jadi adik-adik sekalian, udah ada yang paham atau mengerti belum masa nifas itu apa? Jenika Ibu. tahu nggak? Tahu, Ibu. Nah, coba Jenika jelaskan masa nifas itu apa, Dek? Masa nifas adalah masa di mana bayi dan plasenta lahir segera sampai kembalinya organ kandungan atau reproduksi wanita ke bentuk semula sebelum hamil. Biasanya masa nifas ini berlangsung selama 42 hari atau kurang lebih 6 minggu. Iya, benar sekali ya. Mungkin Ibu mencoba untuk melengkapi ya, Jenika ya. Jadi yang dikatakan masa nifas di sini ya. Jadi masa nifas ini adalah periode setelah melahirkan. Namanya masa nifas ya. Pasti Ibu yang sudah selesai melahirkan ya. Jadi periode masa tunggu setelah melahirkan. Jadi ada waktu masa tunggunya ya kan. Biasanya sekitar berlangsung yang pada umumnya kita katakan 40 hari masa nifas ya kan. 40 hari masa nifas atau dikatakan berlangsung 6 sampai 8 minggu ya. Jadi jelaskan kepada pasien kita, Bu, masa nifas itu nanti adanya darah yang keluar itu merupakan hal yang normal dan tidak berlebihan ya dengan syaratnya ya. Nah, itu berlangsung selama 6 sampai 8 minggu. Nah, dari darah itu yang keluar, selama proses berlangsung darah yang keluar masa nifas itu, nanti akan timbul kontraksi ya, kontraksi rahim. Nah, itulah yang kalian jelaskan kepada pasien, kepada ibu nifas. Nah, kontraksi rahim itu seperti apa gitu kan? Kontraksi kontraksi rahim itu seperti apa ya? Jadi kontraksi rahim itu seperti perut ibu bisa dikatakan seperti pernah nggak Bu ngerasain mules atau senggugut gitu. Nah, itu tandanya rahim kita berkontraksi atau rahim ibu berkontraksi. Gunanya itu untuk apa? Gunanya itu untuk agar rahim kita kembali seperti sebelum hamil. Nah, itulah. Jadi kalau ada perut ibu mules ya, itu tandanya artinya kontraksi. Jadi ibu tidak usah khawatir. Itu merupakan suatu hal yang normal pada ibu nifas ya. Jadi itu harus kalian jelaskan. Jadi pengertian masa nifas adalah, ibu ulangin lagi ya, biar kalian paham, Dek. Periode setelah melahirkan, oke, biasanya berlangsung selama 6 sampai 8 minggu, di mana tubuh ibu akan kembali seperti keadaan sebelum hamil, ya. Selama masa nifas, ibu akan mengalami perubahan fisik, baik itu dari emosionalnya, ya. Perubahan apa saja sih, Bu, yang dialami selama masa nifas? Ya kan?
Nah, itulah yang kita cerita tadi, Bu. Kalau ada keluarnya darah itu merupakan hal yang normal ya, sampai menjelang 40 hari masa nifas. Baru Bu, nanti akan ada datangnya kontraksi rahim. Itu juga merupakan hal yang normal, karena rahim ibu mau kembali ke seperti sebelum hamil ya. Kemudian apalagi? Perubahan hormonal ya, Dek. Perubahan hormonal itu sangat mempengaruhi kondisi fisik ibu, emosi ya. Kalau perubahan hormon kadang sedih, kadang senang. Nah, itulah ibu nifas pasti akan bakalan mengalami hal seperti itu. Itu merupakan hal yang normal ya. Kemudian apa? Kalau kita melahirkan normal, pemulihan luka. Sesar pun pemulihan luka. Jadi pasca setelah selesai melahirkan, memerlukan waktu masa pulih, waktu masa tunggu ya, untuk proses pemulihan luka. Jadi itu harus kalian jelaskan. Nah, kalau untuk perubahan emosional apa saja, Bu? Gitu kan, Bu Bidan. Jadi biasanya di sini akan terjadi perubahan emosi ya, perubahan emosi, ibu nifas akan mengalami itu. Jadi ibu akan seperti ibu katakan tadi, bisa kadang perasaan bahagia, perasaan sedih, ataupun tiba-tiba cemas, ya kan? Cemas. Kemudian yang kedua apa? Stres dan kecemasan. Jadi ibu gampang mengalami stres, kecemasan terkait bayinya, perawatan bayinya. Siapalah nanti di rumah yang bantu ngerawat anakku ya, bayiku. Ada nggak ya? Ada nggak yang mendukung aku ya? Pasti seperti itu. Ada perasaan ibu nifas seperti itu ya. Jadi dia akan ada stres dan kecemasan, pasti ada. Nah, itulah gunanya kita sebagai tim medis, tim tenaga kesehatan memberikan edukasi yang baik kepada ibu nifas. Kemudian di sini adalah dukungan sosial baik itu dari suami, keluarga, teman, kita sebagai tim tenaga kesehatan harus bisa dapat membantu ibu nifas melewati masa-masa yang ia lalui selama masa nifas ini. Jadi dia merasa nyaman, ya. Jadi keadaan emosionalnya dapat berjalan dengan baik. Dia tidak stres dalam menjalani masa nifasnya, ya. Itulah dari masa nifas, perubahan yang dialaminya, baik dari sisi perubahan fisik maupun emosionalnya. Oke. Terus kalau untuk perawatan masa nifas apa saja? Ya. Jadi kalau untuk perawatan masa nifas, biasanya kita melakukan namanya masa nifas. Pasti adanya jadwal kontrol, pemeriksaan kesehatannya, lanjutannya seperti apa ya. Kontrol rutin untuk memantau kesehatan dan pemulihan setelah masa nifas. Lalu apa? Lukanya. Jadi lukanya itu pasca melahirkan itu perlu dirawat lebih baik. Gunanya apa? Agar tidak terjadi infeksi ya, biar tidak terjadi infeksi. Oke, yang ketiga apa? Yang paling penting, pola nutrisi, asupan gizinya yang harus dipenuhinya untuk ibu nifas. Ibu perlu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memulihkan tubuh dan mendukung produksi ASI-nya. Jadi nutrisi di sini sangat penting ya. Jadi dari beberapa item yang Ibu sebutkan, periode ini penting memerlukan perawatan dan dukungan yang tepat bagi ibu yang melewati perubahan fisik maupun emosional pada masa nifas ya. Jadi ini Ibu kasih tahu sama adik-adik apa sih pengertian dari masa nifas ini. Jadi kalian harus tahu dan paham apa sih itu masa nifas ya. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita mengenai adaptasi psikologis yang dialami pada ibu nifas ya. Nah, di sini ibu mau menjelaskan bahwa adaptasi psikologis, namanya sudah psikologis, pasti mengenai mental, pikiran, apalagi emosi ya, kadang stabil, kadang tidak stabil. Nah, itulah yang harus kalian jelaskan bahwa itu adalah perubahan yang normal. Jadi ibu jangan cemas ya. Jadi itu meliputin apa saja ya. Jadi kadang yang ibu katakan tadi dia kadang perasaannya bisa bahagia, bisa bersyukur atas kelahiran bahagia,
atas kelahiran bayinya yang dilahirkannya ya. Kemudian penyesuaian perannya sebagai seorang ibu baru dalam merawat bayi baru yang dilahirkannya. Jadi penyesuaian peran. Yang ketiga apa? Perubahan emosi, itulah psikologis itu. Ya, jadi perubahannya itu kadang bisa cepat, kadang marah, kadang baik, berubah-berubah perubahan emosinya ya. Jadi itu dijelaskan masih dalam batas normal. Mungkin dia lelah dalam merawat bayinya, tidak ada yang membantunya. Jadi perubahan mood emosinya bisa berubah-ubah gitu ya. Kemudian kecemasan ringan, ibu mungkin merasa cemas terkait siapa nanti yang merawat bayiku ya. Terus ada nggak yang mendukungku ya dalam perawatan bayiku ini ya? Ada nggak ya? Makanya kan sering kita kalau misalnya perawatan di rumah sakit, ya kan? Kan itu perawatan di rumah sakit, pasti kita menanyakan, Bu, nanti siapa ya Bu yang bantu perawatan babynya di rumah, ya kan? Yang membantu ibu dalam merawat bayi, ya kan? Jadi kalau ibu istirahat, ada yang menggantikan merawatnya, pasti dia butuh dukungan keluarga. Jadi itu harus kita tanyakan sampai sana, siapa yang membantu dia di rumah, ya. Itulah penyesuaian peran itu ya, perubahan emosi juga ya. Kemudian pengembangan ikatan ibu dan bayi. Jadi akan ada ikatan ibu dan bayi. Jadi itu juga mempengaruhi mental dan emosi seorang ibu nifas. Oke, itulah dia. Lanjut ya. Untuk pengertian dari adaptasi psikologis normal ibu nifas, ada yang mau ditanyakan? Jenika Indah atau Angelita? Tidak ada, Ibu. Ya, Ibu lanjut ya. Tidak, Ibu. Nah, ini masuk ke dalam adaptasi psikologis ibu nifas ya. Kalau dilihat dari gambarnya, menurut kalian ini apa? Bisa. Jenika Ibu, gimana? Dari gambar ini Ibu, Jenika bisa lihat gimana, Dek? maksudnya dari gambarnya itu, Bu, Ibu Iya. yang sudah Jadi selesai. kan ini kan tadi judul kita adalah adaptasi psikologis normal pada ibu nifas ya. Jadi ini ada 3 fase ya kan? 3 fase yang harus dijalani pada ibu nifas. Inilah fase-fase ini yang dialaminya selama 6 sampai 8 minggu. Nah, ini adalah fase yang pertama, namanya fase taking in. Nah, kalau Jenika lihat dari gambar di apa? Laptop Jenika itu pengertiannya apa sih kalau lihat dari gambar si pasien ini gitu? Kalau Maksudnya, Bu, mendeskripsikan dari gambar si pasien ya, Bu? iya, menurut Jenika aja, yang menurut Jenika seorang ibu lagi ngapain? Seorang ibu yang lagi menyusui bayinya, Bu. Terus Merawat bayinya dan ya di udah sini di tidak ada sini ibu itu coba aja, Bu. jelaskan ya, Jenika, nggak apa-apa. Namanya kita juga masih belajar ya. Ibu harapkan kalian juga paham apa sih adaptasi normal yang dialami ibu nifas. Apakah ini normal ya? Jadi di sini ibu jelaskan. Nah, untuk adaptasi psikologis ibu nifas ini yang pertama katanya dikatakan ada fase taking in ya, fase taking in. Jadi di sini dikatakan fase taking in biasanya berlangsung selama 1 sampai 3 hari setelah melahirkan ya. Nah, kalian bisa lihat kan kalau pasien yang sudah selesai melahirkan di rumah sakit kenapa butuh rawatan? Oh, ibu ini baru selesai bersalin ini. Jadi kalau biasa kita di rumah sakit tuh kan, nah itu biasanya rawatan 3 hari kalau melahirkan normal ya. Kalau melahirkan operasi itu biasanya kita butuh rawatan 4 hari. Kalau dalam batas normal ya, semua kondisinya normal, KU-nya stabil ya, memang sudah layak untuk pulang ya. Jadi biasanya rawatan 3 sampai 4 hari. Nah, kalau menurut teori pada fase taking in ini butuh umumnya 1 sampai 2 hari setelah melahirkan. Di sini adalah proses dia untuk pemulih. Lihat pada gambar ibunya lebih tidur, nyaman ya kan? Kayaknya dia sepertinya capek kali setelah menjalani proses persalinannya. Jadi dia lebih fokus pada dirinya sendiri. Tengok tuh bayinya nggak diopennya kan. Walaupun dia berusaha menggendong bayinya, tapi dia tidak 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 menghiraukan bayinya, bisa kita bilang kan? Tidak menghiraukan dia tidur, istirahat
dengan tenang lah ibarat kata seperti itu ya, lebih menikmati pada fase pemulihannya, Jadi disitulah tugas kita sebagai tim tenaga kesehatan, tim bidan yang menolong. Kitalah yang membantu dia dalam proses pemulihannya, baik itu pemulihan ibu dan bayinya. Jadi disitulah butuh dukungan kita sebagai tim medis yang menolong Ibu Nifas ini. Jadi kita rawatlah dia sampai ia pulang ke rumah, barulah kita serah terimakan kepada keluarga yang merawat di rumah gitu ya. Jadi di sini fase taking in ini adalah periode ketergantungan karena kitalah yang dibutuhkannya pada saat itu. Ya, seperti ibu bilang kalau di rumah sakit tuh rawatan ibu melahirkan 3 hari. Karena apa? Di situ memang benar-benar fase pemulihan. Dia belum bisa merawat tubuhnya sendiri, belum bisa fokus pada dirinya sendiri, dia belum bisa. Jadi dia membutuhkan kita sebagai tim medis yang membantu merawat dirinya dan bayinya ya. Jadi kalian paham ya. Jadi fase taking in ibu lebih fokus pada dirinya sendiri ya Angelita. Oke, jadi dikatakan di sini fase taking in ibu cenderung pasif ya dan banyak menceritakan pengalaman kehamilannya serta persalinannya. Jadi sering kan kalian kalau misalnya berkunjung tuh ke tempat kakak kalian yang habis lahiran, pasti yang diceritakan dia apa? Pengalamannya setelah melahirkan seperti apa? Pengalaman setelah melahirkan apa yang dirasakannya pada saat hamil hingga selesai dia bersalin. Pasti pengalaman yang bakalan diceritakannya. Ya, karena apa? Dia di situ masih lebih fokus dengan dirinya, ya. Jadi yang kedua, dia sangat rentan katanya mengalami kekecewaan, ya, penyangkalan, ya, perasaan bersalah. Jadi di fase taking in inilah yang dirasakan si ibu nifas, ya. Jadi fase ini harus ditangani dengan baik, ya, biar tidak menjadi sampai ke baby blues kan gitu ya, ataupun kok baby blues ya, baby blues bahaya, postpartum blues ya, postpartum blues ya, jangan sampai terjadi ke sana. Jadi perubahan inilah yang bakalan terjadi di pada fase taking in ya. Angelita gimana? Udah mengerti untuk fase taking in yang ibu jelaskan? Untuk fase yang kedua ya. Nah, yang kedua adalah fase taking hold. Ya, fase taking hold ini bisa dilihat ya pada gambar bahwa ibunya sudah mulai mampu ataupun berusaha untuk belajar merawat bayinya. Bayi. Karena kitalah yang mendukungnya, bidan yang mendukungnya, tenaga medis kesehatan mendukungnya, mengajarinya bagaimana cara merawat bayinya nanti di rumah. Kita beri dukungan bahwa kita yakinkan dia bahwa dia bisa merawat bayinya ya. Nah, jadi ini sangat penting di sini tugas kita sebagai seorang bidan mengajarinya, baik itu dari teknik perawatan payudaranya, teknik menyusui yang baik dan benar, teknik merawat bayinya di rumah. Jadi semua ini harus kita jelaskan. Jadi ibu tidak akan stres dalam merawat bayinya bila kita tidak sudah mendampinginya lagi, ya. Jadi disinilah pada fase taking hold. Jadi kalian harus paham ya. Nah, ini biasanya durasinya ini berlangsung sekitar 3-10 hari postpartum ya. Tahap pemulihan pada fase taking hold ya. Nah, dukungan pada fase ini sangat menentukan keberhasilan ibu menjalankan perannya. Jadi sangat besar peran kita di sini sebagai tim medis. Jadi setelah menolong persalinan, tolonglah kalian rawat dengan benar ibu nifasnya, ajari edukasi yang harus dia lakukan untuk perawatan di rumah agar dia tidak stres ya. Oke, untuk fase taking hold ada yang mau ditanya? Taking hold, lanjutkan Dek. Nah, ini yang terakhir yaitu fase letting go ya, fase letting go. Jadi di sini dikatakan fase letting go ibu sudah mulai bisa menerima bayinya. Kalian tengoklah pada gambar yang ada di laptop ya, yang pada saat kita zoom pada sore hari ini, ibu sudah mulai bahagia, cantik,
sudah bisa merawat bayinya, ya kan? Dianya pun sudah merasa dekat dengan bayinya, ya, sudah merasa nyaman, ya. Dia merasa percaya diri merawat bayinya. Dia sudah pede menjadi ibu baru, menerima bayi baru, ya kan, yang hidup bersamanya, ya. Jadi di sini dikatakan ibu mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu secara penuh dan mulai menjalani kehidupan barunya, ya. Jadi dia sudah lebih percaya diri, kemudian ditandai dengan psikologisnya yang stabil, ya, dan adaptif terhadap realitas yang baru dijalaninya. Nah, fase ini sangat penting untuk mencegah perkembangan gangguan psikologis lebih lanjut, ya. Jadi, keberhasilan di fase ini menunjukkan integritas penuh ibu terhadap peran barunya. Jadi, 3 fase ini adalah yang mempengaruhi adaptasi psikologis normal pada ibu nifas. Untuk ketiga fase ini, dari taking in, taking hold, dan letting go, ya, ibu harapkan kalian mengerti dan paham, ya, apa yang dikatakan 3 fase dalam proses ibu yang mengalami atau menjalani masa nifas, ya. Nggak usah panjang-panjang, yang penting kalian paham, ngerti apa maksudnya. Oke, Dek? Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya ibu yang tidak apa ya, masa nifasnya mengalami masalah, ya, pasti akan terjadi resiko gangguan psikologis. Itulah yang kita cegah, jangan sampai terjadi postpartum blues, ya, jangan sampai terjadi ke sana, postpartum blues namanya. Oke. Nah, gejalanya bagaimana postpartum blues ini, ya? Katanya gejala umumnya biasanya terjadi 30-75% pada ibu nifas. Nah, inilah kalau postpartum blues yang ibu katakan. Dia gejalanya itu moodnya nggak stabil, mudah menangis, kemudian cemas, ya, cemas. Kemudian waktu kemunculannya itu biasanya muncul hari ketiga hingga ke-10. Jadi pada fase taking hold ini harus benar-benar kita perhatikan, ya, apalagi kita sebagai bidan, ya, kita harus lebih serius dan lebih aware, oke, dalam ibu menjalani masa nifasnya di pada fase 3-10 hari. Kalian pernah kan kalau ibu yang sudah mengalami postpartum blues, ya, dia bakalan kadang sama bayinya aja dia bisa acuh tak acuh. Jangan sampai bayinya itu dia nggak sadar, bisa dia membuang bayinya gitu. Kalau sudah sampai terganggu pada psikologis ibu nifas gitu. Itulah yang sangat kita hindari, ya. Oke. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi itu harus lebih kita perhatikan, ya, Dek. Nah, jadi jika tidak tertangani dengan baik, dapat berkembang menjadi depresi postpartum lebih serius. Jadi itulah yang harus kita cegah, ya. Jadi katanya di sini ada yang membantu alat mendeteksi ibu yang mengalami postpartum blues, ya. Itu katanya deteksinya menggunakan alat dia berupa pertanyaan-pertanyaan, ya, Dek. Namanya pertanyaan-pertanyaan itu dibuat, nanti kita tanyakan kepada ibu nifas. Habis itu nanti kita scoring. Tapi untuk materi EPDS ini, ibu akan bawakan pada topik pertemuan kita yang kedua, ya. Minggu depan kita akan bahas mengenai EPDS, ya. Jadi si EPDS ini merupakan alat untuk screening, ya. Screening ibu yang mengalami postpartum blues, ya. Nanti itu akan di-scoring dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan sama ibu nifas. Oke. Nah, inilah resiko gangguan psikologi pada ibu yang mengalami postpartum blues, ya, Dek. Nah, di sini bisa kalian lihat peran dan dukungan psikologis dan keluarga. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali, ya, perannya, ya. Gunanya apa? Katanya di sini kalau udah didampingi sama suami, pasti perasaan kita tenang, apalagi dalam merawat bayi kita, ya, mengurangi stres. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting bagi ibu nifas, ya. Dukungan keluarga, teman, siapa lagi?
suami kita sebagai tim tenaga kesehatan ya. Kemudian kita tingkatkanlah komunikasi yang efektif, yang nyaman kepada Ibu Nifas. Jangan sekalipun membuat ia sedih ya. Kita yakinkan kalau dia mampu merawat bayinya ya. Kemudian katanya perlu kita berikan terapi musik ya, biar rileks, konseling kalau memang ada yang mengganggu pikirannya ya. Jadi tetap kita tanyakan apa sih yang diperlukan oleh Ibu Nifas, apa aja yang harus kita berikan agar dia merasa nyaman, tenang ya, dan tidak mengganggu pikirannya ya. Kemudian dari di sini yang Ibu sampaikan untuk adaptasi psikologis masa nifas, ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada, Ibu. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Oke, ya. Jadi di sini Ibu tarik kesimpulan ya, dan pesan penting buat kita pada topik mata kuliah kita hari ini mengenai adaptasi psikologis pada masa nifas. Jelaskan tetap bahwa perubahan yang dialami pada ibu nifas ya, pada fase taking in, taking hold ya, letting go ya, ini adalah proses yang normal ya, yang normal yang akan ia jalani selama 40 hari ke depan ya. Yang diperlukannya apa? Yaitu dukungan penuh dari kita, tim medis dan keluarga dan suami yang sangat penting juga ya. Jadi inilah gunanya untuk menjaga kesehatan mental si ibu ya. Jangan sampai psikologis ibu terganggu. Oke, jadi kita harus tetap menciptakan lingkungan yang mendukung dan nyaman untuk ibu nifas ya. Jadi inilah yang bisa Ibu sampaikan untuk topik pertemuan pertama kita pada sore hari ini. Bisa nggak sebelum kita tutup topik pertemuan kita dari materi adaptasi psikologis normal Ibu Nifas, bisa nggak dijelaskan secara ringkas untuk apa sih yang dikatakan fase taking in, taking hold, dan letting go? Oke, Ibu. Baik, Eh, Bu. Ibu nggak mau menunjuk, kalian saja coba jelaskan. Kalau memang Kami, kalian sudah paham. saya, Bu. Ya, Jenika, coba Dek, jelaskan Dek dari topik materi kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup ke pertemuan minggu depan selanjutnya, kita membahas materi mengenai EPDS ya. Ini secara keseluruhan atau hanya 3 fase itu, Bu? Boleh, jelaskan aja yang Jenika paham, yang telah Ibu jelaskan tadi ya, Dek. Baik, masa nifas adalah masa di mana proses setelah persalinan di mana bayi dan plasenta lahir segera dan sampai pemulihan organ reproduksi wanita kembali ke bentuk semula sebelum hamil. Biasanya ini berlangsung selama 6-8 minggu atau 40-42 hari. Nah, masa nifas ini sangat mempengaruhi psikis ibu. Banyak perubahan di masa nifas ini, ada psikis, hormon, dan bentuk tubuh juga. Jadi di sini peran keluarga atau peran suami sangat penting sekali dalam masa nifas si ibu. Nah, ada 3 fase dalam masa nifas. Yang pertama itu ada fase taking in. Fase taking in ada di mana si ibu hanya fokus kepada dirinya sendiri, tidak mempedulikan si bayinya. Dia ini hanya untuk memulihkan kembali dirinya sendiri. Ini biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Nah, fase taking hold. Iya, taking hold Dek. Untuk taking hold apa? Fase taking hold ini biasanya 10 hari setelah masa nifas. Ini adalah di mana fase si ibu mulai belajar untuk merawat si bayinya. Baru yang ketiga itu ada fase letting go. Letting go ini adalah fase di mana si ibu sudah mulai menerima bayinya dengan senang, dengan bahagia, dan sudah mulai merawat bayinya dengan Percaya diri. baik, Iya, dengan percaya diri. Oke, terima kasih Jenika. Ibu senang deh Ibu, kalian paham. Jadi CPL kalian terpenuhi ya. Kalian mampu menjelaskan apa sih perubahan psikologis apa sih yang dialami pada Ibu Nifas ya. Nah, jadi itu harus kalian jelaskan pada pasien kalian nantinya kalau kalian menjadi seorang
bidan ya. Ada lagi yang mau bertanya, Dek, sebelum kita tutup? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Tidak. Ada, Bu. Oke. Oke, kalau gitu Ibu tutup ya. Sekian pada materi topik kuliah kita pada hari ini. Kalau tidak ada yang tidak ada adik-adik yang ingin bertanya lagi, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. iya Dek, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oh ya Tidak, udah, Bu. kalau gitu kita tutup. Makasih yang sudah mengikuti kuliah kita pada sore hari ini ya, Zoom meeting kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat ya. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya, Ibu. wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore.